itu terkait dengan adanya aksi pengemudi atau sopir kendaraan maupun truk yang melakukan aksi ugal-ugalan di atas jembatan Suramadu. Kami himbau agar seluruh pengendara atau pengemudi kendaraan tidak melakukan hal yang serupa, mengingat aksi tersebut akan sangat membahayakan baik diri sendiri maupun pengendara lain. Dari peristiwa tersebut sangat berpotensi adanya kecelakaan lalu lintas yang fatal. Hingga saat ini dari pihak Satlantas Polres Bangkalan maupun dari PJR terus berkoordinasi dan terus melakukan penelusuran kendaraan beserta pengemudinya, dan akan kita lakukan upaya tegas. Perhatian aja pada pembahasannya. Itu Hari masuk ke dalam langsung semua. Iya. Ini saya dengar informasi tadi malam ini, Pak. Tadi malam ya, dini hari ya? Ya, dini hari. Jam berapa? Kurang lebih 1:30. Saya dengar informasi begitu. Seperti apa kejadiannya Pak? Dia datang menyerang pakai apa? Batu kabur? Kalau ini kita lihat kronologisnya itu, dia memang langsung menyerang. Ada berapa motor itu datang? Itu kurang lebih 10 mungkin motor itu yang datang. Ada yang korban Pak? Alhamdulillah di tempat kejadian itu tidak ada yang korban. Cuma sempat lempar batu Pak ya? Ya, cuma sempat lari ya. Ada motor juga dirusak tadi? Nah, kalau saya lihat dari kronologis videonya itu kayaknya ada motor yang jatuh itu. Anda tahu itu apa namanya? Disebabkan karena apa? Apakah disengaja atau jatuh sendiri itu? Tapi kalau dari laporan warga sendiri Pak, tidak ada masalah atau warga di sini sempat bermasalah dengan Tidak ada. Tidak ada. Kalau dari warga ini tidak ada. Tidak ada masalah, tidak ada informasi juga dari ini. Jadi kemungkinan besar ini mungkin ada apa namanya temannya atau apanya kah yang ada di dalam lokasi ini. Artinya mungkin dicurigai ini sembarang untuk melakukan penyerangan Pak ya? Ya, bisa saja. Pak, ini lokasi apa Pak yang diserang sampai kemarin? Tempat apa ini Pak? Tempat apa yang Ini tempat fitness dengan rumah kos, Pak. Itu. Pak, memang ini pertama kali atau pernah ada kejadian? Baru kali ini, Pak. Terjadi ini di wilayah sini, Skarda? di Skarda. Untuk mencegah kejadian serupa Pak, ada tidak pos kamling apa atau? Kalau pos kambing itu sekarang alhamdulillah ada di Jalan Poros Skarda, Pak. Tidak jauh dari sini, itu saya sampai tidak tahu persis ini kenapa bisa terjadi. Tidak ada juga informasi kepada saya bahwa ada kejadian seperti ini semalam. Artinya kita tahu paginya Pak. Nanti paginya baru saya tahu. Bapak, nama lengkap tak? Muhammad Ramli. Ini RT berapa, RW berapa? Ini RT 5 RW 7. Berarti kita ketua RW 7. Kebetulan saya ketua RW-nya. Jadi semalam itu kurang lebih pukul 1.30 dini hari RT setempat memberikan laporan kepada kami bahwa ada penyerangan di Jalan Skarda N, tepatnya itu yang tempat gym, sehingga
kami melakukan patroli ke wilayah tersebut, namun kejadian itu tidak berlangsung lama. Dan setelah sampainya kami di TKP sudah bubar, sudah bersih. Ada korban Pak dari kejadian ini Pak, penyerangan ini? Dari hasil pengecekan kami di lapangan, untuk korban tidak ada. Tapi apakah sudah ada laporan atau apa ada himbauan pada pemilik atau para pemilik? Untuk laporan kami, hasil koordinasi kami dengan pihak pemilik itu, korban kan belum ditahu jelas apakah penghuni kos atau orang yang sekedar ngumpul di depan kos, sehingga kami mau berkoordinasi lebih lanjut dengan piket reskrim. Berarti Apabila kalau misalnya ada yang merasa dirugikan pun dan untuk datang melapor ya, silakan melapor. iya, kami sudah menyampaikan apabila ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa keberatan atas kejadian tersebut, kami persilakan agar ke kantor polsek terdekat atau dalam hal ini Polsek Rapocini untuk membuat laporan kepolisian. Tapi apakah sudah diketahui Pak? Ini kelompok dari mana? Jadi untuk sementara hasil informasi yang kami dapatkan di bawah itu, ini adalah kali pertama kejadian di Jalan Skarda N ini. Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah dan sangat jarang di jalan ini anak-anak muda ada yang berkumpul. Pertama ada pos kamling kami yang aktif dan itu jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi ini. Berarti pada saat itu sementara sepi Pak ya, waktu mereka melakukan aksi? Iya, biasanya di sini tuh sepi memang Pak, sepi, sangat sepi. Kedua juga aktivitas masyarakat itu rata-rata paling sampai jam 10, jam 11 sudah tutup. Artinya Anda diketahui ini kelompok dari mana ini Pak? Itu belum kami ketahui. Jadi sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, memang kita datang ke sini memang kita mau berkunjung untuk menyamperin pusat-pusat pelatihan dan masing-masing cabang olahraga, dan kita mau melihat langsung persiapan-persiapannya seperti apa, ya kan. Dan nanti khususnya nanti kita akan tadi sudah beberapa berbicara bagaimana rencana-rencana kedepannya, apa-apa aja hal-hal non teknis yang memang nanti perlu kita sinkronize, ya, sehingga nanti harapannya para atlet ini dan tim ofisial, pelatih dan lain-lain ini memang kita mau memastikan mereka semuanya bisa tampil secara prima, ya, tidak dipusingkan dengan hal keberangkatan, keberadaannya nanti di sana seperti apa, ya kan, jadwal pertandingan dan lain-lain sampai dengan kepulangan. Jadi itu memang kita kalian kita punya komitmen akan terus
berkunjung ke cabang-cabang olahraga, dan memang terima kasih hari ini di sepak takraw ini kita disambut hangat oleh Pak Ketua Umum, dan juga sudah melihat teman-teman atlet ya persiapan latihannya, dan khusus untuk cabang olahraga sepak takraw kita cukup confident ya melihat persiapan yang dilakukan ya, dan ini kan memang adalah merupakan agenda berkesinambungan ya, daripada cabang olahraga sepak takraw, tapi melihat persiapan atlet nomor jadi kita punya percaya dulu, confidence bahwa sepak takraw ini bisa menyumbangkan medali di Asian Games. Ya. Foto wali ya? Ini apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kesempatan sore hari ini kita berkumpul bersama-sama di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saya Wali Kota Bandung beserta dengan Sekretaris Daerah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Wali Kota, dan terima kasih dalam sejarah baru pemerintah provinsi bikin trotoar. Sekarang bikin taman itu baru. Dan kita peruntukan untuk wilayah pusat perkotaan. Kalau pedesaan jalan. Dan sekarang teras Yampra sudah diserahkan ke pemerintah provinsi. Selanjutnya kami akan melakukan penataan langkah administrasi untuk segera membenahi Cihampelas agar kembali seperti dulu menjadi pusat industri kreatif, kemudian pusat berbagai bentuk mode, dan kemudian juga pusat kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara ke sini. Dengan adanya Husen, saya yakin nanti akan semakin banyak kembali turis-turis dari Malaysia, Singapura, Brunei itu yang langganan, sehingga di berbagai tempat mereka itu cuci rambut aja di sini, potong rambut di sini, gunting kuku di sini, perawatan wajah di sini. Maka nginepnya di Bandung, di kota Bandung akan lebih lama. Karena kota itu sumber pendapatannya ya pajak, hotel, dan restoran. Sehingga itu yang harus menjadi tempat kunjungan banyak orang. Terima kasih. Rencana pembongkaran masa gimana Pak? Ya nanti kita siapkan perangkat administratifnya, dan nanti kita akan buatkan lelang pembongkaran, kan itu ada nilai. Nanti siapa yang paling mahal ya dia berhak untuk membongkar. Tepatnya Pak, kapan Pak itu Pak? Udah jangan diburu-buru biar ada berita lagi. Ya. Kalau saya targetkan Pak Sekda, berapa bulan administratif ini bisa? Kami akselerasi tahun ini Pak. Enggak, jangan tahun ini, bulan apa? Kalau untuk administrasi Sebulan ini selesai. 1 bulan selesai. 1 bulan selesai. 1 bulan selesai, lah segala macam. Oktober sudah bersih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.